Kalau dengar kata Bali, apa sih yang langsung kepikiran? Pasti pantai, pura, seni, budaya yang keren banget kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, ada sisi lain dari Bali yang jarang banget dibahas? Bukan Bali sebagai tempat liburan, tapi Bali sebagai pusat kekuasaan yang luar biasa. Hari ini, kita bakal kupas tuntas kisah kerajaan Gel-Gel. Pertanyaan ini mungkin kedengarannya aneh ya, tapi coba deh bayangin, jauh sebelum pariwisata jadi andalan, selama ratusan tahun, Bali itu mengekspor sesuatu yang jauh lebih dahsyat. Sebuah model kekuasaan politik yang super canggih. Ini bukan cerita dongeng loh, ini sejarah nyata yang ikut membentuk Nusantara. Jadi, yuk kita geser dulu sejenak citra Bali yang biasa kita lihat. Di balik pura yang megah itu ternyata ada jejak sebuah kerajaan besar. Di balik hamparan pantai yang indah ternyata ada jalur-jalur diplomasi kuno. Dan di dalam setiap karya seni yang rumit, ternyata tersimpan sebuah strategi yang brilian. Inilah dua sisi koin Bali yang akan kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Mari kita mulai menyelam lebih dalam ke sisi Bali yang mungkin belum pernah Anda lihat. Jauh melampaui citra pantainya. Dan inilah pusat dari semua cerita kita, Kerajaan Gel-Gel. Selama lebih dari 200 tahun, dari abad ke-15 sampai ke-17, Gel-Gel itu ibarat pusat gravitasinya Bali. Semua hal penting, politik, agama, budaya, semuanya berpusat di sini. Bayangin aja, sebuah powerhouse di masanya yang pengaruhnya terasa sampai jauh keluar pulau. Kenapa pusatnya di Kelungkung? Ini bukan pilihan asal-asalan, tapi sebuah langkah strategis yang pinter banget. Dari sana, mereka itu bisa mengontrol jalan tol laut ke arah timur, ke Lombok, Sumbawa, dan seterusnya. Siapapun yang menguasai jalur ini, dialah yang menguasai kekayaan dan informasi. Dan Gel-Gel, mereka paham betul soal itu. Terus gimana caranya sebuah kerajaan di pulau kecil bisa jadi begitu dominan selama ratusan tahun? Jawabannya bukan cuma soal militer. Ternyata Gel-Gel punya semacam buku panduan strategi, atau kita sebut aja The Gel-Gel Playbook, yang luar biasa canggih. Yuk kita bedah isinya. Nah, ini dia bagian paling menariknya. Kekuatan Gel-Gel itu bukan soal otot, tapi soal otak. Mereka sadar betul kalau menaklukkan pakai pedang itu biayanya mahal dan nggak bakal awet. Jadi mereka merancang sebuah sistem kekuasaan yang jauh lebih elegan dan tahan lama. Strategi mereka itu punya 4 pilar yang saling nyambung. Gini cara kerjanya. Bayangin ya, mereka pakai diplomasi yang lihai, seringnya lewat pernikahan politik, buat bikin hubungan baik sama kerajaan lain. Hubungan baik ini lalu dipakai buat mengamankan jalur perdagangan. Nah, duit dari perdagangan ini dipakai buat bikin upacara dan seni yang super megah, yang akhirnya menciptakan legitimasi budaya, kalau raja mereka itu pilihan dewa. Legitimasi inilah plus kekayaan yang dipakai buat mengikat aliansi internal dengan para penguasa lokal di Bali. Keren kan? Semuanya jadi sebuah siklus kekuasaan yang saling memperkuat satu sama lain. Kalimat ini benar-benar jadi intinya. Bagi mereka, kekuatan itu nggak diukur dari seberapa banyak pasukan, tapi seberapa banyak kawan. Nikah politik itu bukan sekedar pesta, tapi itu tanda tangan kontrak geopolitik. Perjanjian dagang bukan cuma jual beli, tapi itu cara mereka membangun jaring pengaruh. Bagi Gel-Gel, satu sekutu kuat di seberang lautan itu jauh lebih berharga daripada 1000 benteng. Dan disinilah letak kejeniusan mereka yang sesungguhnya. Mereka mengubah budaya jadi alat kekuasaan negara. Upacara, tarian, hukum adat, semua itu bukan cuma tradisi biasa. Itu adalah teater politik, sebuah pertunjukan kekuasaan yang dirancang untuk menegaskan satu hal, raja mereka berkuasa atas restu para dewa, dan kerajaan mereka adalah pusat dari segalanya. Lihat deh gimana cara kerjanya. Ritual Hindu yang spektakuler, itu sebenarnya kayak campaign buat menegaskan kalau sang raja itu pilihan langit, jadi nggak bisa diganggu-gugat. Hukum adat yang dipatuhi semua orang, itu kayak sistem operasi yang menjaga stabilitas sosial tanpa perlu banyak tentara. Terus seni dan musik kerajaan yang mewah, itu cara mereka pamer kekayaan dan pengaruh, sama kayak negara modern pamer teknologi canggih. Setiap elemen budaya punya fungsi politik yang jelas banget. Tentu saja, strategi sekeren ini butuh orang-orang hebat buat menjalankannya kan? Dan Gel-Gel punya itu. Yuk kita kenalan sama para arsitek di balik dinasti yang luar biasa ini. Ceritanya dimulai di abad ke-15 dengan sang pemersatu dalam Ketut Gel-Gel. Dialah yang meletakkan fondasinya, menyatukan kekuatan-kekuatan di Bali. Generasi berikutnya ada Dalem Baturenggong, sang arsitek zaman keemasan yang membawa pengaruh Gel-Gel sampai ke seberang lautan. Dan bahkan ketika tantangan baru datang dari Eropa, yaitu VOC, raja-raja selanjutnya terbukti jadi diplomat ulung. Mereka pakai kelihayan berunding buat menjaga kedaulatan Bali. 3 generasi, 3 peran strategis yang berbeda, tapi sama-sama krusial. Jadi apa sih resep rahasia kepemimpinan mereka?
Intinya, mereka itu jago banget menyeimbangkan banyak hal. Mereka tahu kapan harus pakai kekuatan militer dan kapan harus kirim utusan buat diplomasi. Mereka paham kalau mendengarkan para bangsawan dan kepala adat itu bukan tanda lemah, tapi justru sumber kekuatan. Ini adalah gaya kepemimpinan yang menggabungkan kekuasaan, kebijaksanaan, dan rasa hormat pada tradisi. Oke, ceritanya seru banget. Tapi mungkin ada yang bertanya, ini kan sejarah kuno. Terus kenapa? Apa relevansinya buat kita sekarang? Nah, justru disinilah letak pentingnya cerita ini. Jawabannya ada di angka ini, lebih dari 200 tahun. Di zaman di mana kerajaan bisa naik turun dalam sekejap mata, Gelgel bisa stabil dan berpengaruh selama lebih dari 2 abad. Itu bukan kebetulan atau hoki loh, itu adalah bukti nyata kalau playbook mereka itu benar-benar berhasil. Dan pelajaran dari playbook itu masih relevan banget sampai hari ini. Pertama, kepemimpinan yang awet itu adalah gabungan cerdas antara kekuatan keras dan kekuatan lunak. Kedua, membangun jembatan lewat aliansi itu ternyata jauh lebih kokoh daripada membangun tembok. Dan yang paling fundamental, budaya itu bukan cuma hiasan. Budaya bisa jadi fondasi paling kuat untuk membangun otoritas dan pengaruh politik. Memang, kerajaan Gelgel secara fisik sudah nggak ada lagi. Tapi jangan salah, warisannya itu ada di mana-mana. DNA Gelgel itu masih hidup dalam tradisi adat Bali, dalam struktur sosialnya, dan dalam ingatan kolektif tentang bagaimana sebuah pulau kecil pernah menjadi raksasa politik di kawasan ini. Ini kan jadi bikin kita mikir ya, kalau playbook sekeren ini bisa datang dari sebuah kerajaan di Bali, kira-kira strategi-strategi jenius apa lagi yang masih tersembunyi dalam lipatan sejarah kita, yang mungkin aja bisa kita pelajari lagi hari ini? Pelajaran apa dari masa lalu yang bisa kita pakai untuk menghadapi masa depan?